6 bulan sudah berlalu sejak Prabowo Subianto resmi memimpin Indonesia, dan satu persatu tantangan yang menerpa pemerintahannya berhasil dihadapi. Namun di tengah dinamika politik yang terus bergolak, ada satu perbedaan mencolok yang mulai mencuat ke permukaan: gaya komunikasi politik antara Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo. Di era Jokowi, kita melihat munculnya pasukan pendengung atau buzzer yang dikenal agresif. Tidak jarang menggunakan bahasa kasar, provokatif, bahkan kerap dianggap Islamofobia. Mereka memenuhi ruang digital, menyebar narasi dan opini dengan bahasa yang tak jarang memicu perpecahan. Namun menurut Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang lebih dikenal dengan Dr. Tifa, Presiden Prabowo punya pandangan berbeda soal ini. Dalam unggahan di akun X pribadinya, Dr. Tifa dengan tajam menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan menggunakan jasa buzzer dengan gaya kampungan, katro atau bahasa jorok yang pernah mendominasi diskusi politik di masa Jokowi. Ia menyindir bahwa buzzer-buzzer ini layaknya hama digital yang sebaiknya segera dimusnahkan daripada dibiarkan berkeliaran meracuni diskursus publik dengan provokasi murahan. Mari kita bayangkan sejenak betapa berbeda suasana media sosial jika pemerintah tak lagi bergantung pada pasukan pendengung ini. Mungkin akan ada lebih banyak diskusi sehat dan lebih sedikit kebencian, dan lebih banyak ruang untuk dialog yang benar-benar produktif. Namun Dr. Tifa juga menambahkan bahwa meski pemerintahan Prabowo berusaha menghindari penggunaan buzzer, sisa-sisa pasukan maya ini masih setia menjaga Jokowi dan Wapres Gibran, seperti tentara bayaran yang tak tahu kapan harus mundur. Ia bahkan menyindir dengan nada sarkastis mengatakan bahwa para buzzer ini mungkin akan segera pulang kampung tanpa dibayar seiring meredupnya kekuasaan Jokowi. Pernyataan ini memancing reaksi beragam dari netizen. Sebagian mendukung pandangan Tifa, sementara yang lain melihatnya sebagai kritik pedas yang beresiko memperkeruh suasana. Pertanyaannya, apakah pemerintah Prabowo benar-benar bisa melepaskan diri dari praktik ini? Apakah mungkin bagi seorang pemimpin untuk tetap relevan dan efektif tanpa mengandalkan pasukan digital yang siap membela setiap kebijakan tanpa berpikir panjang? Atau mungkin ini justru saatnya bagi bangsa ini untuk melihat politik dengan cara yang lebih sehat, tanpa perlu terjebak lingkaran kebencian yang dibentuk oleh algoritma media sosial. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia siap untuk bergerak ke arah politik yang lebih elegan dan beradab, atau justru akan kembali terjebak dalam pusaran buzzer yang tak pernah berhenti berputar? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.